Pemirsa Intens investigasi. Tak lama setelah disomasi, salah satu haters yang diduga menghina Sarwendah dalam akun TikToknya akhirnya muncul dan meminta maaf terkait komentarnya yang dianggap memicu kemarahan istri Ruben Onsu tersebut. Ya, tentu masih segar dalam ingatan bagaimana kedekatan di antara Sarwendah dengan sang anak sambung Betran Peto alias Onyo kembali memicu komentar negatif dari para pengguna internet dan juga jagat sosial media. Sarwendah yang geram dengan hal tersebut langsung saja melayangkan somasi selama kurun waktu 3 kali 24 jam yang jika tak ditanggapi membuat Sarwendah dengan berat hati akan mengambil tindakan tegas untuk sang haters. Lantas, seperti apakah permintaan maaf dan klarifikasi yang dinyatakan pemilik akun TikTok Cancer atas komentar yang dianggap menyinggung Sarwendah? Benarkah pula Sarwendah sudah membuka pintu maafnya untuk salah satu haters dari beberapa akun yang diberikannya somasi terbuka tersebut? Benarkah akan ada upaya hukum lanjutan mengingat masih ada akun-akun lainnya yang terpantau belum membuat video permintaan maafnya kepada Sarwendah? Benarkah pula dengan sangat terpaksa Sarwendah akan melaporkan akun-akun lain yang belum meminta maaf kepada dirinya tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tentu bukan menjadi sebuah rahasia lagi jika ketegasan Sarwendah dalam menghalau serangan haters yang memenuhi kolom komentarnya membuatnya bersama sang kuasa hukum mengambil langkah tegas untuk melakukan somasi terbuka kepada beberapa akun yang diduga memberikan komentar buruk di akun media sosialnya. Ya, melayangkan sebuah somasi terbuka yang dilayangkan Sarwendah melalui pengacaranya pada hari Rabu 16 Mei 2024 silam, Sarwendah melalui kuasa hukumnya saat itu menyebutkan tindakan sang hater sudah tidak bisa lagi ditolerir olehnya sehingga membuatnya mengambil langkah tegas untuk membuat somasi terbuka yang diberikan waktu olehnya selama kurun waktu 3 kali 24 jam. Hal yang dilakukan Sarwendah tersebut sepertinya terbukti berhasil. Pasalnya 1 dari 9 akun yang telah disebutkannya secara gamblang di media sosial bernama Cancer akhirnya muncul untuk meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Assalamualaikum, saya atas nama akun TikTok Cancer meminta maaf kepada Sarwendah atas komen saya yang viral beberapa waktu lalu sehingga membuat gaduh di media sosial. Mohon maaf sekali lagi dan saya berjanji tidak akan mengulanginya. Saya juga membuat surat permintaan maaf untuk keluarga Sarwendah dan Ruben Onsu. Saya atas nama akun Cancer atau Putri Rayani mohon maaf kepada keluarga besar Sarwendah atas komentar saya yang viral di waktu itu yang bikin gaduh di sosial media. Mohon maaf sekali lagi dan tidak akan mengulangi lagi komentar-komentar yang bikin isu-isu sara. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi. Ini saya membuat surat pernyataan mohon maaf kepada semuanya dan keluarga Sarwendah dan Ruben Onsu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini berita terkait klien kami banyak yang tidak pas ya, atau kami kategorikan sebagai hoax ya, mulai dari klien kami di framing mengajukan gugatan gitu ya, sudah kita klarifikasi bahwa itu tidak benar, dan sekarang klien kami di framing kembali terkait hal-hal yang kurang mengenakan dengan anaknya ya. Jadi 100% itu adalah framing orang yang tidak bertanggung jawab
Ya, jadi klien kami sudah gerah dan sudah tidak lagi bisa berdiam diri karena berita seperti ini pas kita lihat sudah kurang lebih tahunan ya hampir 1 tahun. Tapi klien kami ini tidak pernah mau mengurusi hal-hal seperti itu sebenarnya. Tetapi karena sudah terus ada, klien kami dengan arahan kami, kita akan mengajukan hari ini adalah somasi terbuka. Kenapa somasi terbuka? Karena yang melakukan komen, yang melakukan framing itu sudah banyak. Ya, kalau hanya 1-2 orang mungkin kami hanya melakukan 1 somasi, tapi karena ini sudah dilakukan oleh framing dilakukan oleh banyak orang dan komentarnya sudah banyak, itu sudah sangat mengganggu dan kami lakukan somasi terbuka. Oke, somasi terbuka. Bertindak untuk dan atas nama klien kami Sarwenda. Dengan ini kami menyampaikan somasi terbuka sebagai tindak lanjut atas dugaan adanya informasi atau informasi elektronik yang menyerang kehormatan atau merusak nama baik dan harga diri klien kami, berupa gambaran atau tulisan yang dituduhkan atau fitnah kepada klien kami dengan maksud diketahui umum dan merugikan klien kami, yang diduga dilakukan oleh pemilik akun TikTok, diantaranya Cancer @andai05065, Sukabakso _Aya04, Jaya Mulia @kobil, dan full check bio @full.check.bio, dan yang terakhir J2_P J2_APS. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami menghimbau kepada pemilik akun TikTok tersebut di atas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan permohonan maaf kepada klien kami secara terbuka dalam waktu 3x24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan. Yang kedua, menghapus tulisan dan atau gambar atau foto dan atau video yang berisi tuduhan atau fitnah yang menyerang kehormatan atau merusak nama baik dan harga diri klien kami. Dan apabila belum ada realisasi sampai batas waktu sebagaimana disebutkan di atas, maka klien kami akan menggunakan hak sebagai warga negara untuk mengambil langkah hukum dengan mengajukan laporan pidana melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau pengajuan gugatan perdata. Kala itu pemilik akun Cancer memang menuliskan sebuah kalimat yang agaknya kurang pantas, apalagi jika mengacu kepada seseorang wanita yang menurut Sarwenda hanya ingin memberikan kasih sayang tanpa membeda-bedakan status dari anak-anaknya. Sarwenda saat press conference-nya saat itu juga terlihat marah besar, sampai-sampai tak bisa menahan air matanya untuk tak terjatuh terkait ucapan sang haters yang seolah salah mengartikan kedekatannya dengan anak sambungnya saat itu. Jadi pemberitaan seperti ini sangat mengganggu psikolog anak-anak saya. Jadi kalau ditanya, anak-anak saya punya psikolog, anak punya. Jadi menurut saya, kenapa gara-gara kalian anak-anak saya harus seperti itu gitu. Makanya saya akhirnya bertindak karena ini udah bertahun-tahun dan dia juga bisa baca dan banyak teman-temannya juga. Jadi kalau misalnya kalian berpikir seperti itu, kalian coba di posisi saya sebagai seorang ibu yang tidak mau membedakan semuanya tapi malah di framing yang lain kepada orang-orang yang selalu memframing saya seperti itu. Jadi boleh sekali-kali saya langsung bertanya kepada yang lebih ahli dan mereka yang lebih menyelesaikan semuanya. Seperti diketahui pula, kedekatan Sarwenda dengan anak sambungnya tersebut memang bukanlah kali ini saja dianggap berbeda oleh sebagian orang. Ia kerap mengabadikan beberapa kedekatan mereka di sosial media, bahkan siaran langsungnya. Beberapa cuplikan video Sarwenda dan Onyo yang selalu akrab dalam beberapa kesempatan pun selalu viral.
hingga memicu komentar tersebut membanjiri akun media sosialnya. Maka tak ayal dengan adanya momentum ini, Sarwendah pun berharap agar hal ini tidak berlanjut di kemudian hari. Dengan kayak gini saya mau mengklarifikasi semuanya. Apa yang diomongin orang itu ya fitnah gitu. Jadi saya harus bertindak tegas dan supaya kedepannya nanti tidak mengganggu anak-anak saya. Bukan cuma saya, tapi anak-anak saya. Dan saya nggak mau misalnya ada oknum-oknum yang sengaja memfitnah saya, yang sengaja menyudutkan saya, tidak bertanggung jawab, komen, atau mungkin yang mereka membuat opini-opini supaya orang lain juga berpikir seperti mereka, padahal itu sebenarnya semuanya fitnah. Selain itu, Sarwendah dalam momen yang sama pun mengatakan tindakan tegas yang dilakukannya tentu memiliki alasan yang cukup logis, di mana ia tidak ingin hal tersebut berpengaruh kepada perkembangan tubuh dan tentunya mental dari anak-anaknya yang lain. Jadi setelah diskusi panjang dengan kuasa hukum saya, karena ini masalah sudah bergulir lama sekali dan akhirnya saya memberanikan diri untuk mengambil tindakan tegas. Kenapa harus tegas? Karena berita ini sudah berlarut terlalu lama banget dan sudah sangat mengganggu saya dan mengganggu anak-anak saya juga, karena posisinya saya juga harus menjaga mental anak-anak saya, kelangsungannya mereka. Seperti yang saya selalu bilang, mereka udah mulai bertumbuh besar. Ada yang udah besar juga, udah bisa baca, udah tahu juga. Jadi saya harus menjaga dan melindungi mereka semuanya. Dan saya ini hanya berusaha untuk belajar menjadi ibu yang tidak membeda-bedakan anak-anaknya dan berusaha untuk adil ke semua anak-anaknya. Jadi kalau misalnya ternyata etikat baik seperti itu, niat baik, tulus seperti itu, di framing orang, difitnah orang, pasti ada rasa sedih dan kecewa. Jadi saya serahkan semuanya ke kuasa hukum saya. Sementara itu, mengutip pernyataan Sarwendah, sebagai seorang ibu ia memang tidak membeda-bedakan dari mana anak-anaknya berasal, baik dari rahimnya sendiri atau bukan. Sarwendah pun di balik kesibukannya masih dengan telaten mengurus anak-anaknya sendirian. Lantas, seperti apa komentar Sarwendah akan kedekatannya dengan Betran Putra Onsu? Benarkah selama ini Sarwendah memiliki psikolog anak demi menjaga mental anak-anaknya agar tidak terganggu karena tudingan yang tidak benar tersebut? Membaik, naik, drop lagi, membaik, naik, drop lagi. Jadi kayak gimana? Saya harus kayak gimana kalau kayak gitu? Udah 2 tahun lebih. Udah 2 tahun lebih. Itu kan hasilnya ada di psikolog juga ya. Jadi itu nanti nggak bisa kita sampaikan deh, ya nggak enak. Yang penting teman-teman sudah pada paham bahwa hal ini sangat mengganggu psikologis anak. Di balik kabar sang haters yang telah meminta maaf, Ruben dikabarkan dilarikan ke rumah sakit diduga karena drop saat tengah melakukan aktivitasnya. Lantas seperti apa kepanikan Sarwendah saat mendengar kabar ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya Denny Darko. Saya mengajak kalian semua untuk nonton dan subscribe YouTube channel Intens Investigasi untuk gosip artis, fenomena, keajaiban Indonesia yang terkini, dan yuk kita sama-sama menjadi saksi menuju 3 juta subscribers dari channel Intens Investigasi ini.
Saya tunggu ya. Memang entah kesalahan apa yang dilakukan Sarwendah dengan permasalahannya bertubi-tubi yang seolah tak pernah sepi menimpanya. Belum selesai permasalahannya dengan sang haters, belum lama ini sang suami Ruben Onsu dikabarkan dilarikan ke rumah sakit setelah pingsan saat tengah mengisi acara di Majalengka, Jawa Barat. Lalu seperti apa cerita Sarwendah akan sakitnya yang dialami sang suami sehingga membuat kondisinya drop? Ayah dehidrasi kan ya, dehidrasi, kecapean gitu. Terus udah kayak gitu, so far aman gitu. Tadi bisa main sama anak-anak ya kan. Misalnya so far sih tadi aku ketemu juga semuanya baik-baik aja gitu. Jadi ya ya mungkin kan emang katanya panas banget. Ya nggak apa-apa, tadi udah ke atas juga. Terus udah kayak gitu, ini kebetulan aku sama anak-anak kan. Jadi aku harus cepet-cepet karena hari ini aku bener-bener sibuk banget. Pagi itu bener-bener udah dari subuh banget. Onyo juga kan diminta sama bapaknya yang sama keluarganya semuanya pulang, jadi tadi pagi udah nganterin juga. Hari ini anak-anak ujian gitu, terus udah kayak gitu aku juga harus kerja dulu, makanya habis itu aku beres-beresin anak, baru habis itu aku bisa kesini gitu sama anak-anak. Kalau hari ini sih belum pulang, terus lengkapnya aku nggak tahu, coba ntar konfirmasi ke manajernya sama ke dokternya, karena kan yang nungguin. Soalnya Jordi juga lagi nungguin cicinya ayah itu lagi masuk ICU malahan dia. Doanya pokoknya yang pasti cepat sembuh lah pasti. Ya, Ruben Onsu dikabarkan sempat tumbang ketika mengisi acara di daerah Majalengka, Jawa Barat pada Sabtu malam 18 Mei 2024 kemarin. Kondisi Ruben saat ini memang membuat kepanikan yang luar biasa, salah satunya datang dari Fitri Karlina yang juga kebetulan tampil sebagai pengisi acara di acara tersebut. Menurut pelantun tembang ABG tua itu, sebelum drop, kondisi Ruben yang saat itu satu panggung dengannya terlihat baik-baik saja. Namun Fitri Karlina tak menampik jika suhu udara saat itu memang terasa panas dan terik. Ngisi acara di acara yang sama juga kan. Aku taunya itu after acara, jadi ada fanfest aku yang ngetek-ngetek aku nanya masalah kondisi Kak Ruben kayak gitu, dan aku nggak tahu secara pasti karena kan kita udah fokus dengan kegiatan masing-masing ya gitu, apalagi kemarin line up acara kita memang benar-benar padat banget. Cuma selama kemarin itu Kak Ruben nge-host, everything is fine, makanya kita nggak tahu gitu loh, nggak nyangka. Kalau looks-nya sendiri kan mungkin karena pakai kacamata ya, jadi itu tetap fine ya, tetap menjalankan profesionalisme Kak Ruben sebagai host ya dari awal sampai akhir. Mungkin karena memang dibutuhkan tenaga yang lebih besar karena memang harus on dari awal sampai akhir. Acara memang benar-benar harus di lapangan dengan panasnya seperti itu, sangat wajar gitu, apalagi dengan jam terbang Kak Ruben juga yang luar biasa kan kayak gitu. Tapi kalau aku ditanya gimana kondisi di lapangan, aku juga sendiri nggak ngerti gitu, karena memang itu tadi semuanya berjalan baik-baik saja. Maksudnya nggak kelihatan yang misal dibopong apa-apa tuh nggak ada, aku nggak ngelihat.
Nah, aku nggak ngelihat dari awal sampai akhir itu, aku nggak ngelihat. Kalau secara kronologinya sendiri, aku tidak mengetahui secara pasti ya, karena kan memang aku datang tuh one day before. Terus tim kita juga pisah dengan tim host kan. Aku nggak tahu nih sempat dirawat atau setelah event dirawat. Nah ini aku juga belum tahu secara pasti ya. Ya sempat shock juga, cuma ya kita pastinya mendoakan ya. Sementara itu, sakitnya Ruben Onsu juga membuat dukungan untuk kesembuhan Ruben datang dari beberapa selebriti tanah air. Lantas seperti apa dukungan selebriti untuk kesembuhan Ruben? Assalamualaikum, ane saya Juri. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Jangan lupa. Sementara itu, sakitnya Ruben Onsu juga membuat dukungan untuk kesembuhan Ruben datang dari beberapa selebriti tanah air. Lantas seperti apa dukungan Billy Syahputra, Said Bajuri, dan juga Rico Ceper untuk kesembuhan Ruben? Ya, buat Ruben Onsu, semoga cepat sembuh. Tuhan angkat semua sakitnya, ya Ben, yang kuat. Banyak pemirsa, masyarakat yang mendoakan supaya Ruben cepat juga kembali sehat, ya, walafiat bisa beraktivitas lagi Ben. Semangat lagi Ben, ya. Semua pasti badai berlalu. Amin deh. Ya, mudah-mudahan buat Ruben semoga cepat sembuh. Semoga mudah-mudahan recovery-nya cepat dan banyak istirahat, dan harapan aneh buat Ruben juga semoga lekas sembuh. Yang penting banyak makan dan banyak istirahat, itu aja. Jangan terlalu ngoyo kalau kerja, jangan terlalu capek-capek banget. Ente sakit, yang rugi siapa? Keluarga ente, teman-teman ente. Jaga kondisi. Kerjaan seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti siapapun yang lagi nonton video ini ya kalau bisa spare istirahat dulu, jangan terlalu diposting. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.